Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's play with the Ghoster. Malam ini malam spesial karena apa? Karena kemarin kan kita udah ngonten tuh bersama dengan Gen 3. Orang-orangnya baru, ada tim penarikan pusaka sama mediator. Dan teman-teman semua juga belum kenal lebih dalam lagi sama Mbah Danu. Mbah Danu emang sering ikut kita konten ya. Cuma yang teman-teman di rumah itu kan belum mengenal sosok Mbah Danu. Selain sosok makhluk gaib gitu kan, ada sosok Mbah Danu juga, ada sosok Kijaka juga. Jadi kita akan mengenal lebih dalam lagi dua sosok ini yang sudah bergabung dengan The Ghoster Gen 3. Sebelumnya silakan perkenalan dulu dong, Mbah Danu. Namanya, dari mana asalnya? Nama saya Kang Danu Nugraha. Danu Nugraha ya, teman-teman. Terus Panggilan Abah Danu. Oh, Abah Danu. Kalau di kita biasanya Mbah Danu. Mbah Danu atau Mbah Danu. Mbah Danu asli Purwakarta. Asli Purwakarta. Asli Purwakarta. Putra daerah. Putra daerah, betul. Terus yang kedua ada Kijaka Alam. Nah, kalian pastinya sudah nonton yang episode terakhir Kijaka yang penarikan pusaka terus mustika benda-benda gaib ya. Nah, silakan Aki perkenalkan diri dulu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Ki, jangan tegak. Woody interogasi. Namanya nama panggilan? Nama panggilan saya Kijaka Alam. Kijaka Alam. Kijaka Alam asli orang Purwakarta. Asli orang Purwakarta. Asli orang Purwakarta. Oke. Kalau Mbah Danu ini kan dikenal sebagai apa, Mbah? Pelestari budaya pencaksilat. Pelestari budaya pencaksilat. Ya. Lebih ke kebudayaan dan Ya. kesenian. Terus teman-teman juga sering nonton Mbah Danu itu mengungkapkan siloka suatu tempat. Ya. Kalau kita boleh tahu nih, Mbah, ketika Mbah Danu berada di salah satu tempat yang kita konten, kan Mbah Danu menjabarkan tentang siloka. Siloka itu artinya apa sih? Pasti teman-teman di rumah penasaran juga gitu kan, siloka itu apa sih gitu kan? Artinya coba Mbah diterangkan. Siloka itu apa? Istilah kata dari bahasa Buhun ya. Udah kelihatan dari kepalanya bahasa Buhun. Dari bahasa Buhun yang memang di dalamnya ada bentuk ajaran atau pelajaran kehidupan. Jadi orang tua dulu tidak apa terpati-pati teuing ngadamel bentuk ngaran gitu atau nami. Jadi mengandung arti yang penuh dengan perasaan. Jadi ada siloka. Jadi kudu di guar, kudu di teluman, kudu di jeroan. Mungkin itu. Iya. Jadi yang tadi simpulkan bahwa siloka itu adalah suatu penjabaran ya. Iya. Penjabaran yang memiliki arti. Iya. Betul, Mbak Danu? Iya. Iya, seperti itu. Nah, untuk Kijaka nih, Ki, ini kan kita di The Ghoster nih ya, baru pertama kali generasi 3 ini adanya sebuah penarikan benda-benda gaib. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin di teman-teman juga, apakah setiap tempat angker itu memiliki atau ada sebuah benda gaib? Biasanya suka ada sih setiap tempat angker ya, kayak kuburan, tempat-tempat ziarah bahkan tempat kayak apa laut gitu ya, danau itu suka ada. Pusaka suka ada. Jadi memiliki pusaka ya? Iya. Tapi pusaka itu sebenarnya emang benda dari dulu yang ada di situ atau perwujudan sebuah energi dari suatu makhluk? Mungkin benda dulu gitu. Benda dari apa zaman dulu gitu ya. Cuman udah dimasukin apa roh-roh gaib gitu kan. Jadi ya itulah
banyak pusaka gitu kan. Jadi benda yang dari besi tua gitu, cuman dimasukin kayak alat kotor gitu. Energi yang ada di alam sekitarnya mungkin ya. Oke. Ya. Kalau Aki sebagai sebagai ahli dalam bidang penarikan benda pusaka juga, apakah Aki bisa kayak untuk meminimalisir energi negatif di suatu tempat nih? Misalkan di rumah ini ada apa gitu Ki, itu bisa nggak sih sebenarnya kita meminimalisir energi negatif dari rumah ini? Insya Allah bisa. Kalau misalnya ada di rumah ada aura-aura negatif ya, insya Allah bisa dibersihkan, dinetralisir ya, dari aura-aura negatif gitu. Karena kan setiap tempat ada aura positif dan negatifnya gitu. Insya Allah saya bisa menetralisir dari energi yang tidak baik. Ya, gangguan itu lah. Gangguan. Kalau Mbah Danu nih, saya Mbah Danu dulu ya. Nah, Mbah Danu kan sebagai seni budayawan pencaksilat. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbah Danu, arti dari pencaksilat itu apa sih, Mbah? Pencak itu lima tajam. Silat itu tajam. Jadi perumpamaan istilah dari badan kita yaitu panca indera. Misalkan mata harus dijaga penglihatan, napas perlu dijaga penghasilan, lambai perlu dijaga letana, telinga perlu dijaga cerita, rasa perlu dijaga rasa. Gitu. Kalau pencaksilat sendiri masih ini nggak sih Badanu sama kayak sangkut pautnya dengan hal-hal mistis? Ada nggak sih pencaksilat? Kalau dulu ada, mungkin generasi sekarang agak kurang. Sekarang pencaksilat lebih ke jalur prestasi dan seni mungkin ya. Ya. Tapi dulunya kalau pencaksilat itu biasa digunakan untuk apa tuh? Dulu tuh kan pencaksilat waktu pada zaman penjajahan ada yang namanya menpo. Menpo itu main point. Jadi pencaksilat itu ada karena timbul adanya penjajahan. Menpo, jadi mainnya teh parwek, silat itu parwek. Jadi kusabaku lampu, jadi poet mainan. Menpo. Terus kalau dikaitkan dengan hal-hal gaib, ada nggak sih kayak pencaksilat ada yang menggunakan gaib atau spiritual seperti itu? Kalau di perguruan saya kan pangliput. Pangliput itu mengandung arti P-nya pek, A aranjeun, nyangan, guru, luhung, ilmuna, bikin pedagang rasa. Jadi itu ada istilah pedagang rasa itu siloka yang tertanam dalam rasa, dalam hati. Jadi itu mengandung spiritual. Pangliput itu mengandung spiritual. Karena dari hati, batin gitu kan. Itu kan dalam betul. Perasaan. Energi spirit guys. Jadi ada kalau hal mistis spiritual pasti ada. Nyambung. Sama aja. Nah, saya masih menarik nih obrolan sama Mbak Danu gitu kan. Terus Mbak Danu bisa sampai ke ibaratnya gini lah ya. Kita kan masuk ke The Ghoster ini kebanyakan spiritual ya. Secara spiritual itu mumpuni ya Ki ya. Mulai dari adanya penerawangan, terus mediumisasi gitu kan, mediator, terus kayak Mbah Danu Siloka gitu kan. Nah, Mbah Danu perjalanan spiritualnya seperti apa sih Mbah Danu? Kalau boleh tahu? Kalau menurut saya spiritual itu perjalanan kehidupan. Pahit manis kita yang menelan. Ada di istilah silat yang namanya Sabandar. Sabandar itu mengandung siloka, saban, dan sadar. Jadi kalau kita mau menempuh kehidupan,
Nah, kita harus tahu arti-arti daripada apa nama-nama dari nenek moyang kita. Ya. Dan salah satu bukan pencetus ya mungkin yang memperkenalkan pencetus Jatiluhur. Syahbandar ya. Pun ada artinya Jatiluhur, jati diri anu luhur. Jati diri anu luhur teh kumaha anu penuh jeung adab jeung rasana. Jati diri anu luhur. Terus gini Mbak Danu, kalau Mbak Danu nih mengartikan suatu tempat nih ya, kita hubungkan dengan mistis-mistisnya ya. Kayak membuka siloka suatu tempat, apakah Mbak Danu juga menerawang terus atau menunggu sesuatu yang gaib menyampaikan ke Mbak Danu baru Mbak Danu kita bicarakan ke kita gitu. Kalau secara mistisnya gimana tuh Mbak Danu? Kalau secara mistis ini kita pengen tahu aja ya. Tapi yang lebih Kita buka di sini. Kan Mbak Danu mau membuka nih siloka ini. Apakah itu ada dorongan dari hal gaib juga atau pure? kan kembali lagi dari arti pamikut pekaranjen dengan guru luhung yang kieumeunap itu mendagang rasa. Jadi saya mah pakai perasaan. Oh, yang perasaan ya. Ternyata kita nggak bisa nih guys, mancing. Jadi kalau dari teman-teman penasaran gitu kan, kenapa Mbah Danu bisa nih mensilokakan tempat ini gitu kan? Nah itu masih rahasia, belum terbuka di sini. Benar. Terus ini nih Kijaka nih ya, yang sudah, kalau saya sih bilangnya senior saya ya. Senior saya gitu kan, udah pasti banyak pengalamannya banget ya Ki ya, dari mana ke mana gitu kan, tentang hal-hal gaib ya Ki, secara luas gitu kan. Saya pengen tanya Ki, sebenarnya kalau misalkan kita berada di salah satu tempat nih, terus kita melakukan aktivitas di situ, seperti kita ngonten lah gitu ya. Nah kadang kan ada energi negatif sama positif ya, hampir samar gitu ya Ki ya. Nah kalau Aki cara membedakannya nih, kayak teman-teman mungkin di rumah secara tidak sadar ketika teman-teman berada di tempat angker pasti ada yang namanya merinding gitu kan. Itu kan salah satu benturan energi juga. Terus kalau kita ke tempat angker kayak gitu, apa sih Ki yang dirasakan Aki gitu? Kita kan orang biasa nih ya, merinding gitu kan. Apakah Aki melihat dengan jelas ada sosok apa-apa gitu Ki? Kalau melihat jelas enggak, cuman itu bayangan aja kan. Ada bayangan, ada sosok kayak misalnya wanita berambut panjang gitu kan, bajunya putih gitu, udah ke basah sama hati gitu. Jadi udah keterawang intinya. Udah keterawang ya. Kalau ngerasain aura positif negatifnya, biasanya itu kalau aura negatif merinding banget gitu kan. Nah, kalau positif mah biasanya jarang sampai merinding banget lah gitu ya. Merinding cuman merinding biasa gitu. Itu positif. Kalau negatif mah suka ada hawa bergetar gitu. Oh, bergetar. Iya. Bergetar-getar dalam jiwa. Itu negatif. Merindingnya kebangetan gitu kan. Nah, satu lagi, kalau misalkan lagi mencoba menarik benda nih ya, pastilah ada penunggunya, gitu kan si benda itu. Nah, apakah terjadi peperangan gaib dulu Ki sebelum menarik benda itu, atau emang sudahnya ya udah silahkan ambil gitu? Itu ada yang melawan dulu ya, yang melawan gitu. Ada yang langsung ngasih gitu. Jadi gimana doi yang di tempat itu, kalau dia misalnya banyak sih yang melawan, banyak gitu kan, yang dipasrahin begitu aja ada gitu kan. Tapi alhamdulillah dia pun
ingin melawan, insya Allah lah gitu kan. Kebanyakannya bisa diambil gitu. Bisa diambil. Tapi ada juga yang nggak bisa diambil gitu kan. Itu melalui perkelahian dulu, Ki. Perkelahian batin, Perkelahian bukan batin. fisik ya. Kalau fisik ini badan Pecah silat lagi paling ya. Tapi Oh, tetap iya. Ki, kalau misalkan perkelahian batin itu ada rasa sakit di kita tuh. kadang ada, kadang enggak. Hmm. Kalau kita kena benturan mungkin ada yang sampai muntah darah ya, ada. Jadi cukup Alhamdulillah, cukup masih bahaya juga ya, Ki. Iya, berbahaya sih kalau yang biasa-biasa gitu ya. Mencoba menarik pusaka harus benar-benar hati-hati. Iya. Itu benturannya lumayan itu bisa muntah darah kan. Bukan lumayan lagi kalau berdarah ya teman-teman. Jangan sampai. Tetap jaga keselamatan Ki selama konten dengan dokter ya. Berhati-hatilah. Iya, berhati-hatilah BKD. Nah, terus nih satu lagi untuk Mbak Danu sama Aki ya. Ya. Saya ingin tahu nih, kenapa sih Aki tertarik dengan The Ghoster gitu? Alasan Aki tertarik dengan The Ghoster gitu kan? Padahal Aki sama Mbak Danu ini kalau buat saya ya senior gitu kan, lebih ilmunya mungkin lebih banyak, terus pengalamannya juga lebih luas gitu kan. Saya justru kayak bangga gitu kan, terus lagi wah seorang spiritualis paranormal terus seni budayawan pencaksilat mau digabung dengan The Ghoster gitu loh. Menurut Aki kesannya The Ghoster ini seperti apa nih pandangan Aki? Ya, kalau menurut saya senang aja sih. Saya senang karena jiwanya senangnya itulah ya. Apa itu namanya? Ngebolang gitu. Ngebolang, Ya, berpetualang. berpetualang gitu kan. Jadi ya gitu. Ya tertarik gitu kan. Pas ditawarin ya siap, oke. Itu apa? Sejalur gitu. Saya senangnya ngebolang gitu kan ya. Ya kemana-mana ke tempat-tempat serem gitu kan. Senang saya itu. Hobi ya Ki ya? Hobi ya. Hobi kita sama ke tempat-tempat serem. Harusnya hobi-hobi kita kan kayak Jadi umuran ngepas. kita. Yang anehnya kan, jadi kita ngeliatnya teman-teman setiap malam minggu kalau nggak malam Senin kan. Orang-orang pada malam minggu ke mall kemana, kita ke kuburan. Kuburan Tempat angker. tempat angker itu menyenangkan bagi kita ya Ki. Iya. Ada sensasi jedang-jedug. Nah, kalau Mbak Danu, menurut Mbak Danu nih pandangannya tentang The Ghoster. Kalau Mbak Danu ini sebenarnya saya kenal udah lama ya Mbak Danu. Iya. Awal dibentuknya The Ghoster juga Mbak Danu salah satunya yang pencetus nama Ghoster gitu kan. Coba kita tambahin The Ghoster gitu. Kalau menurut Mbak Danu nih, apakah pandangan Mbak Danu tentang The Ghoster ini pengen masuk ke sini Mbak Danu itu unik atau seru atau gimana nih Mbak Danu? Satu untuk kekeluargaan, Kekeluargaannya ya. tambah teman, kerabat, saudara. Kedua, saya masuk ke The Ghoster karena ingin meluruskan, menyampaikan pesan gitu, bahwa kita itu ada alam nyata, ada alam gaib. Iya betul. Jadi kita harus meyakini, percaya bahwa itu ada. Iya. Gitu. Karena kan orang tua dulu juga ayah itu lagi ngapung sebenarnya. Itu pasti ada, cuman mungkin hanya versinya yang berbeda gitu. Kita kan zamannya zaman now, zaman milenial. Makanya ya saya percaya penarikan benda pusaka pun ada. Iya. Karena Penuh dengan ajaran lah. Iya, Sebetulnya betul. spiritual gitu. Karena gak bisa dipungkiri ya, karena kita berada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara atau kalau dulu mungkin di baratnya Nusantara dengan begitu banyaknya kerajaan. Iya. Yes. Dengan begitu banyaknya kerajaan, budaya, agama, terus banyak orang-orang juga yang soleh gitu kan, Jangan terus salah. yang sakti gitu kan. Makanya mungkin banyak benda-benda zaman dulu
yang tidak diketahui atau tertinggal atau sebagainya tertimbun ya Ki ya, terus dimanifestasi oleh energi alam. Nah itulah yang disebut dengan kayak benda gaib, pusaka dan segala macam gitu ya Pak Danu. Terlepas dari kata Mbak Danu mungkin ada silopanya juga tentang Nusantara. Nusantara yang tadi aku bilang itu ya. ada penjabarannya. Ya, betul. Nusantara itu nusaha sahnyana tataran alam teh. Nusaha sahnyana tataran alam teh. Gusti Allah. Makanya puja melambangkan ke atas. Nusaha sahnyana tataran alam teh. Makanya malpati-pati orang Sunda ngadama bahasa Nusantara. Betul. Dalam banget nih. Kalau mengenai siloka. Terus emang di The Ghoster ini kan kayak kita memberikan edukasi ke penonton itu jangan takut dengan hal-hal gaib. Ya, bisa dilihat konten kita terdahulu gitu kan, dimana kita bercanda di tempat angker gitu kan, terus kita juga kalau takut ya takut gitu kan, cuma emang kita tidak menonjolkan sisi yang makhluk-makhluk yang ganas-ganas gitu. Karena kita ingin mengedukasi di The Ghoster bahwa dunia gaib itu ada, cuma makhluknya pun tergantung, ada yang energinya negatif sekali, ada yang biasa aja. Jadi tidak semuanya gaib itu, ini kodam saya. Tidak semuanya gaib itu menyeramkan. Iya. Ya Ki ya. Gitu. Kita mengedukasi ke penonton seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya kita akan memberikan tayangan yang lebih menarik lagi dengan sosok Mbah Danu ini dan Ki Jaka ini. Tentunya nanti ada beberapa tim lagi yang baru ya. Iya. Kita akan adakan podcast juga, cuma kita sekarang sedang mengenal Mbah Danu dan Ki Jaka. Saya mau tahu nih, kalau Ki Jaka buka praktek ya? Buka praktek. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang mau konsultasi ya, iya, sama aku, boleh, boleh nanti komen aja di kolom komentar. Terus badannya juga ya, ada konsultasi, oh pencaksilat, konsultasi tentang gaib bisa juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya nih konsultasi sama Ki Jaka atau Mbah Danu, boleh komentar di kolom komentar. Terus harapannya Ki Jaka sama Mbah Danu untuk konten The Ghoster kedepannya seperti apa Ki? Ya mudah-mudahan sukses lah ini. Lancar, sukses kebersamaan. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya. Iya. Membuka alam gaib. Iya. Kalau Mbah Danu, harapannya nih buat The Ghoster kedepannya? Semakin solid, maju, berkembang. Oh gitu. Oke. Kalau di media sosial ini kebanyakan ya kayak cek kodam. Nah, pernah dengar kan Ki? Kayak cek kodam gitu. Aki punya kodam? Semua manusia punya kodam sebenarnya. Cuman ada yang dikenali, ada yang enggak gitu. Ada kodam sebenarnya. Aki tidak mau menyebutkan sosok kodamnya seperti apa? Enggak. Nanti keluar. Kalau Mbah Danu gimana Mbah Danu? Ya saya percaya ada kodam. Mbah Danu juga punya kodam. walau alam. Walau alam ya. Kamu menyebutkan juga? Ya, rahasia Allah. Gimana kalau kita buka tarot? Terus tarot? Apakah boleh untuk melihat ada Ki Jaka dan Mbah Danu? Pertama keluaran loh. Kidung dan diggung. Buat teman-teman nih, ini challenge ya. Kalau misalkan ada yang mau kalian pengen tahu kodamnya
Kijaka dan Mbah Danu melalui tarot, tolong komen di kolom komentar, nanti saya bukain tarotnya di podcast selanjutnya. Biasanya itu nanti kalau misalkan saudara yang mengizinkan akan keluar sendiri si kartunya gitu. Oke, kalau begitu durasi ya, durasi. Oke, teman-teman, mungkin session pengenalan lebih dalam dengan Kijaka dan Mbah Danu ini The Ghoster Gen 3 saya sudah sampai di sini. Sebelumnya terima kasih ya Kijaka, Mbah Danu, selamat bergabung di The Ghoster. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih solid lagi ya, terus konten kita lebih menarik lagi. Jangan lupa nanti tunjukkan bakat kalian. Ini junior yang tidak berakhlak. Ya pokoknya gitu teman-teman, seru banget podcast malam ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih kenal lagi nanti ke depannya, terus bisa nonton, sering nonton kita juga. Ada Mbah Danu, ada Kijaka, nanti ada Kang Joy juga ya. Kang Joy, nanti kita akan podcast sama mediator kita, Amin. Itu akan kita podcast wawancara satu persatu, kita interogasi seperti malam ini. Bahkan nanti kita akan korek-korek pedangnya seperti apa. Jadi bercanda. Tapi kalaupun teman-teman pengen tahu, tolong tulis di kolom komentar, nanti saya bukain tarotnya. Oke, Kijaka, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Mungkin? Ya, pesan saya tolonglah tonton ini YouTube-nya The Ghoster, klik dan share sama komentarnya, itu aja. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang sering nonton terus sering komen ya, kita lihat. Kalau misalkan dia perlu bantuan, insya Allah kita bantu. Insya Allah. Betul nggak Ki? Nanti kita pilih salah satu dari subscriber yang sering komentar. Kalau ada misalkan dia ada keluhan atau apa, pengen dinetralisir rumahnya, ayo Ki, kita bantu. Siap. Karena dia adalah subscriber setia kita. Admin tandai yang sering komen. Mbak Danu, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Tetap jaga kelestarian alam, harus tetap jaga ritual, tetap jaga budaya. Iya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang budaya. Betul, saya setuju dengan Mbak Danu. Nah, walau bagaimanapun tadi kita adalah Nusantara. Ya udah teman-teman, kita cukup sampai di sini aja podcast malam ini. Semoga menghibur, walaupun tidak terlalu menghibur. Anggap yang hiburan. Anggap aja ini hiburan, tapi dengan keseriusan gitu loh, biar teman-teman mengenal lebih dalam Kijaka sama Mbah Danu. Ya udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus kelanjutan dari konten kita, serunya bagaimana dengan generasi 3 ini. Kita lihat apakah kita akan bubuk, apakah kita akan menjadi lebih spiritualis karena ada spiritualis senior di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Kita aja deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly with The Ghoster.